Setelah mengguncang fisika dengan teori relativitasnya, Einstein menentang revolusi kuantum untuk menghukum saya atas penghinaan saya terhadap otoritas. Takdir telah menjadikan saya seorang otoritas sendiri. Terkadang bahkan ilmuwan besar perlu berpikir lebih seperti ilmuwan. Beberapa dekade sebelum menjadi pionir smartphone, Mike Lazaridis diakui sebagai anak ajaib ilmu pengetahuan. Di sekolah menengah, dia masuk berita lokal karena membangun panel surya di pameran sains dan memenangkan penghargaan untuk membaca setiap buku ilmu pengetahuan di perpustakaan umum. Jika Anda membuka buku tahun ke-8-nya, Anda akan melihat sebuah kartun yang menunjukkan Mike sebagai seorang ilmuwan gila, dengan kilat petir menembak keluar dari kepalanya. Ketika Mike menciptakan BlackBerry, dia berpikir seperti seorang ilmuwan. Perangkat yang sudah ada untuk email nirkabel menampilkan stylus yang terlalu lambat atau keyboard yang terlalu kecil. Orang harus dengan canggung meneruskan email pekerjaan mereka ke kotak masuk perangkat mobile mereka, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengunduhnya. Dia mulai menghasilkan hipotesis dan mengirim tim insinyurnya untuk mengujinya. Bagaimana jika orang bisa memegang perangkat dalam genggaman mereka dan mengetik dengan ibu jari mereka daripada jari mereka? Bagaimana jika ada sebuah kotak surat tunggal yang disinkronkan di semua perangkat? Bagaimana jika pesan bisa diteruskan melalui server dan muncul di perangkat hanya setelah mereka didekripsi? Ketika perusahaan lain mengikuti jejak BlackBerry, Mike akan membongkar smartphone mereka dan mempelajarinya. Tidak ada yang benar-benar mengesankan dia hingga musim panas tahun 2007, ketika dia terkesan oleh kekuatan komputasi di dalam iPhone pertama. Mereka telah menempatkan Mac di dalam ini, katanya. Apa yang dilakukan Mike selanjutnya mungkin telah menjadi awal dari akhir bagi BlackBerry. Jika kenaikan BlackBerry disebabkan dalam sebagian besar oleh keberhasilannya dalam berpikir ilmiah sebagai seorang insinyur, kejatuhan perangkat itu dalam banyak hal adalah hasil dari kegagalannya dalam merenungkan kembali sebagai seorang CEO. Ketika iPhone melesat ke panggung, Mike tetap yakin pada fitur-fitur yang telah membuat BlackBerry sensasi di masa lalu. Dia yakin bahwa orang ingin perangkat nirkabel untuk email dan panggilan kerja, bukan sebuah komputer lengkap di saku mereka dengan aplikasi untuk hiburan di rumah. Seiring awal tahun 1997, salah satu insinyur terbaiknya ingin menambahkan browser internet, tetapi Mike mengatakan kepadanya untuk fokus hanya pada email. Seabad kemudian, Mike masih yakin bahwa browser internet yang kuat akan menguras baterai dan membebani lebar pita jaringan nirkabel. Dia tidak menguji hipotesis alternatif. Pada tahun 2008, valuasi perusahaan melebihi $70 miliar, tetapi BlackBerry tetap menjadi satu-satunya produk perusahaan, dan masih kurangnya browser yang dapat diandalkan. Pada tahun 2010, ketika rekan-rekannya menawarkan strategi untuk menampilkan pesan teks yang dienkripsi, Mike menerima dengan baik tetapi menyatakan kekhawatiran bahwa memungkinkan pesan ditukar pada perangkat pesaing akan membuat BlackBerry ketinggalan zaman. Ketika keraguannya mendapat dukungan dalam perusahaan, perusahaan meninggalkan pesan instan, melewatkan kesempatan yang kemudian dimanfaatkan oleh WhatsApp dengan nilai hingga $19 miliar. Begitu terampilnya Mike dalam merenungkan kembali desain perangkat elektronik, dia tidak bersedia untuk merenungkan kembali pasar untuk buah hatinya. Kecerdasan bukanlah obat, itu mungkin lebih merupakan kutukan. Semakin cerdas, semakin sukar gagal. Kapasitas mental tidak menjamin ketangkasan mental. Tidak peduli seberapa besar kecerdasan Anda, jika Anda kekurangan motivasi untuk merubah pendapat Anda akan melewatkan banyak kesempatan untuk merenungkan kembali. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor Anda dalam tes IQ, semakin besar kemungkinan Anda untuk terjebak dalam stereotip, karena Anda lebih cepat dalam mengenali pola. Dan eksperimen terbaru menyarankan bahwa semakin cerdas Anda, semakin sulit Anda untuk memperbarui keyakinan Anda. Satu studi menyelidiki apakah menjadi seorang ahli matematika membuat Anda lebih baik dalam menganalisis data. Jawabannya adalah ya, jika Anda diberitahu bahwa data tersebut tentang sesuatu yang hambar, seperti pengobatan untuk ruam kulit. Tetapi bagaimana jika data yang sama persis diberi label sebagai fokus pada masalah ideologis yang memicu emosi kuat, seperti undang-undang senjata di Amerika Serikat? Menjadi seorang pakar kuan membuat Anda lebih akurat dalam menginterpretasikan hasil, selama mereka mendukung keyakinan Anda. Namun jika pola empiris bentrok dengan ideologi Anda, kecakapan matematika tidak lagi menjadi aset, sebenarnya menjadi sebuah keterbatasan.
Semakin baik Anda dalam menghitung angka, semakin spektakuler Anda gagal dalam menganalisis pola yang bertentangan dengan pandangan Anda. Jika mereka adalah liberal, jenius matematika melakukan lebih buruk daripada rekan mereka dalam mengevaluasi bukti bahwa larangan senjata gagal. Jika mereka adalah konservatif, mereka melakukan lebih buruk dalam menilai bukti bahwa larangan senjata berhasil. Dalam psikologi, ada setidaknya dua bias yang mendorong pola ini. Salah satunya adalah bias konfirmasi, melihat apa yang kita harapkan untuk dilihat. Yang lainnya adalah bias keinginan, melihat apa yang kita ingin lihat. Bias-bias ini tidak hanya mencegah kita dari menerapkan kecerdasan kita. Mereka bahkan dapat merobek kecerdasan kita menjadi senjata melawan kebenaran. Kita menemukan alasan untuk berkhotbah tentang keyakinan kita lebih dalam, mengadili kasus kita dengan lebih bersemangat, dan mengendarai gelombang politik partai kita. Tragedinya adalah bahwa kita biasanya tidak menyadari kecacatan yang dihasilkan dalam pemikiran kita. Bias favorit saya adalah bias, saya tidak memihak, yang mana orang percaya bahwa mereka lebih objektif daripada orang lain. Ternyata orang yang cerdas lebih cenderung jatuh ke dalam perangkap ini. Semakin cerdas Anda, semakin sulit untuk melihat keterbatasan Anda sendiri. Kemampuan baik dalam berpikir bisa membuat Anda lebih buruk dalam merenungkan kembali. Ketika kita berada dalam mode ilmuwan, kita menolak ide-ide kita menjadi ideologi. Kita tidak mulai dengan jawaban atau solusi, kita memimpin dengan pertanyaan dan teka-teki. Kita tidak berkhotbah dari intuisi, kita mengajarkan dari bukti. Kita tidak hanya memiliki keraguan sehat tentang argumen orang lain, kita berani tidak setuju dengan argumen kita sendiri. Berpikir seperti seorang ilmuwan melibatkan lebih dari sekadar bereaksi dengan pikiran terbuka. Itu berarti aktif terbuka pikiran. Ini membutuhkan pencarian alasan mengapa kita mungkin salah, bukan alasan mengapa kita harus benar, dan merevisi pandangan kita berdasarkan apa yang kita pelajari. Itu jarang terjadi dalam mode mental lainnya. Dalam mode pendeta, merubah pikiran kita adalah tanda kelemahan moral, dalam mode ilmuwan, itu adalah tanda integritas intelektual. Dalam mode jaksa, membiarkan diri kita dipengaruhi adalah mengakui kekalahan, dalam mode ilmuwan, itu adalah langkah menuju kebenaran. Dalam mode politikus, kita berubah-ubah dalam menanggapi imbalan dan hukuman. Dalam mode ilmuwan, kita berubah dalam menghadapi logika yang lebih tajam dan data yang lebih kuat. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menulis buku ini dalam mode ilmuwan. Saya adalah seorang pengajar, bukan seorang. Saya tidak bisa bertahan dengan politik, dan saya harap 10 tahun sebagai profesor tetap telah menyembuhkan saya dari godaan apapun yang saya rasakan untuk menyenangkan audiens saya. Meskipun saya menghabiskan lebih dari waktu yang cukup dalam mode jaksa, saya memutuskan bahwa di pengadilan saya lebih suka menjadi hakim. Saya tidak mengharapkan Anda setuju dengan semua yang saya pikirkan. Harapan saya adalah bahwa Anda akan tertarik dengan cara saya berpikir, dan bahwa studi, cerita, dan ide-ide yang dibahas di sini akan memimpin Anda untuk melakukan beberapa renungan Anda sendiri. Setelah semua, tujuan dari pembelajaran bukanlah untuk mengkonfirmasi keyakinan kita, itu adalah untuk mengembangkan keyakinan kita. Salah satu keyakinan saya adalah bahwa kita tidak boleh berpikiran terbuka dalam setiap keadaan. Ada situasi di mana mungkin masuk akal untuk berkhotbah, mengadili, dan berpolitik. Namun demikian, saya pikir kebanyakan dari kita akan mendapatkan manfaat dari menjadi lebih terbuka lebih sering, karena dalam mode ilmuwan kita mendapatkan ketangkasan mental. Ketika psikolog Mihaly Csikszentmihalyi mempelajari ilmuwan terkemuka seperti Linus Pauling dan Jonas Salk, ia menyimpulkan bahwa yang membedakan mereka dari rekan-rekan mereka adalah fleksibilitas kognitif mereka, kesediaan mereka, untuk bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya sesuai kebutuhan. Pola yang sama berlaku untuk seniman besar, dan dalam studi independen tentang arsitek yang sangat kreatif. Kita bahkan dapat melihatnya di kantor oval. Para ahli menilai Presiden Amerika berdasarkan daftar panjang sifat kepribadian dan membandingkannya dengan peringkat oleh sejarawan independen dan ilmuwan politik. Hanya satu sifat yang konsisten memprediksi kebesaran presiden setelah mengontrol faktor-faktor seperti tahun berkuasa, perang, dan skandal. Bukanlah apakah presiden ambisius atau tegas, ramah atau Machiavellian, bukanlah apakah mereka menarik, cerdas, tenang, atau berkelas. Apa yang membedakan presiden hebat adalah rasa ingin tahu dan keterbukaan intelektual mereka. Mereka membaca luas dan sama antusiasnya untuk mempelajari perkembangan dalam biologi, filsafat, arsitektur, dan musik seperti dalam urusan dalam negeri dan luar negeri.
Mereka tertarik mendengar pandangan baru dan merevisi yang lama. Mereka melihat banyak kebijakan mereka sebagai eksperimen yang harus dijalankan, bukan poin yang harus dicapai. Meskipun mereka mungkin menjadi politisi dengan profesinya, mereka seringkali memecahkan masalah seperti ilmuwan. Jangan berhenti untuk tidak percaya. Ketika saya mempelajari proses merenungkan kembali, saya menemukan bahwa itu sering terjadi dalam siklus. Ini dimulai dengan kesederhanaan intelektual, mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kita semua seharusnya dapat membuat daftar panjang bidang-bidang di mana kita tidak tahu apa-apa. Misalnya seni, pasar keuangan, mode, kimia, makanan, mengapa aksen Inggris berubah menjadi Amerika dalam lagu-lagu, dan mengapa tidak mungkin untuk geli sendiri. Mengakui kelemahan kita membuka pintu untuk keraguan. Saat kita mempertanyakan pemahaman kita saat ini, kita menjadi penasaran tentang informasi apa yang kita lewatkan. Pencarian itu membawa kita ke penemuan baru, yang pada gilirannya menjaga kesederhanaan kita dengan memperkuat seberapa banyak kita masih harus belajar. Jika pengetahuan adalah kekuatan, mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah kebijaksanaan. Pemikiran ilmiah lebih memilih kesederhanaan daripada kebanggaan, keraguan daripada keyakinan, rasa ingin tahu daripada penutupan. Ketika kita keluar dari mode ilmuwan, siklus merenungkan kembali terganggu, memberikan jalan bagi siklus kepercayaan diri yang berlebihan. Jika kita berkhotbah, kita tidak bisa melihat kesenjangan dalam pengetahuan kita percaya kita sudah menemukan kebenaran. Kebanggaan memunculkan keyakinan daripada keraguan, yang membuat kita menjadi jaksa, kita mungkin sangat fokus untuk mengubah pikiran orang lain, tetapi kita sudah bulat. Itu memulai bias konfirmasi dan bias keinginan. Kita menjadi politikus, mengabaikan atau menolak apapun yang tidak mendapat dukungan dari konstituen kita, orang tua kita, bos kita, atau teman-teman sekolah menengah yang masih ingin kita impress. Kita menjadi begitu sibuk menampilkan pertunjukan sehingga kebenaran menjadi terpinggirkan, dan validasi yang dihasilkan dapat membuat kita sombong. Kita menjadi korban sindrom kucing gemuk, beristirahat di atas karunia kita daripada menguji tekanan dari keyakinan kita. Dalam kasus BlackBerry, Mike Lazaridis terperangkap dalam siklus kepercayaan diri yang berlebihan. Memegang teguh pada penemuannya yang sukses memberinya keyakinan yang terlalu besar. Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada dalam preferensinya untuk keyboard daripada layar sentuh. Itu adalah kebajikan BlackBerry yang suka dia berkhotbah, dan kelemahan Apple yang cepat diajak berbicara. Ketika saham perusahaannya turun, Mike terjebak dalam bias konfirmasi dan bias keinginan, dan menjadi korban validasi dari para penggemar. Ini adalah produk ikon, katanya tentang BlackBerry pada tahun 2011. Digunakan oleh bisnis, digunakan oleh pemimpin, digunakan oleh selebriti. Pada tahun 2012, iPhone telah merebut seperempat pasar smartphone global, tetapi Mike masih menolak gagasan mengetik di atas kaca. Saya tidak paham ini, katanya dalam rapat dewan, menunjuk ke telepon dengan layar sentuh. Keyboard adalah salah satu alasan mereka membeli BlackBerry. Seperti politikus yang berkampanye hanya untuk basisnya, dia fokus pada selera keyboard dari jutaan pengguna yang ada, mengabaikan daya tarik layar sentuh untuk miliaran pengguna potensial. Untuk catatan, saya masih merindukan keyboard, dan saya senang bahwa ini telah dilisensikan untuk sebuah usaha kembali. Ketika Mike akhirnya mulai membayangkan ulang layar dan perangkat lunaknya, beberapa insinyurnya tidak ingin meninggalkan karya masa lalu mereka. Kegagalan untuk merenungkan kembali menyebar luas. Pada tahun 2011, seorang karyawan tingkat tinggi anonim di dalam perusahaan menulis surat terbuka kepada Mike dan Co, CEO-nya. Kami tertawa dan berkata bahwa mereka mencoba untuk meletakkan komputer di ponsel, bahwa itu tidak akan berhasil, bunyi surat itu. Kami sekarang sudah 3-4 tahun terlambat. Keyakinan kita dapat mengurung kita dalam penjara yang kita buat sendiri. Solusinya bukanlah untuk memperlambat pemikiran kita, itu untuk mempercepat merenungkan kembali kita. Itulah yang membangkitkan kembali Apple dari ambang kebangkrutan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Legenda kebangkitan kembali Apple berputar di sekitar kejeniusan seorang diri Steve Jobs. Itu keyakinan dan kejelasan visinya, ceritanya berlanjut, yang melahirkan iPhone. Kenyataannya adalah bahwa dia sangat menentang kategori telepon genggam. Karyawan-karyawan yang memiliki visi untuknya, dan kemampuan mereka untuk mengubah pikirannya yang benar-benar membangkitkan kembali. Pada tahun 2004, sekelompok kecil insinyur, desainer, dan pemasar meyakinkan Jobs untuk mengubah produk andalan mereka, iPod,
menjadi telepon. Mengapa Eva kita ingin melakukan itu? Jobs bersumber